Sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya pada Pak Quraish, ada beberapa hal yang ingin disampaikan lagi, Pak Quraish, silahkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Tadi dikatakan bahwa apa yang diuraikan ini, kisah-kisah ini dan sebagainya, di situ terdapat pelajaran bagi orang yang takut menghadapi siksa di akhirat. Orang yang takut menghadapi siksa di akhirat itu takutnya berupa upaya menghindarinya, dan upaya menghindari siksa itu adalah dengan mendekat kepada Allah, bukan lari dari Allah. Dzalika yaumum majmu'un lahun nas. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan. Di hari kiamat, salah satu makna ayat ini, di hari kiamat itu Allah seakan-akan berkonsentrasi menghadapi manusia. Nanti ada di surat Ar-Rahman, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Sebelumnya dia katakan yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Sekarang Tuhan urus semuanya. Semut diurus Tuhan atau tidak sekarang? Diurus. Angin diurus. Nanti satu waktu kami akan berkonsentrasi menghadapi kamu, wahai manusia, wahai jin. Semut sudah tidak diurus, ikan di laut sudah tidak diurus. Sekarang masih diurus, itu makanannya masih Tuhan atur itu, ya kan? Nah, nanti satu waktu akan dihimpun manusia seluruhnya untuk dilakukan perhitungan terhadap mereka. Wadzalika yaumun masyhud, dan hari itu adalah hari yang disaksikan. Bukan cuma manusia yang menyaksikan, malaikat menyaksikan, makhluk-makhluk lain menyaksikan. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tidak menundanya kecuali dalam batas-batas waktu yang terbatas. Saya kira itu yang saya inginkan. Baik, saya sekarang persilahkan untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Hud ini dikisahkan azab yang berbeda-beda yang dilimpahkan kepada kaum nabi-nabi yang terdahulu yang durhaka. Apa syarat suatu kaum agar selamat dari azab? Karena dalam berdakwah pasti selalu caranya berbeda-beda, dan mereka kadang-kadang menolak cara itu tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Syarat untuk terhindar dari siksa, dari azab, itu adalah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu syaratnya. Itu memang benar, setiap masyarakat pasti ada yang membangkang. Setiap penganjur kebenaran pasti menghadapi orang-orang yang setuju dan yang tidak setuju. Orang yang setuju akan selamat, ya kan? Orang yang tidak setuju, supaya menghindar atau terhindar dari siksa, adalah beristighfar. Itu dalam Al-Quran ada dikatakan, Allah tidak akan menjatuhkan siksa terhadap mereka selama engkau, wahai Muhammad, masih berada di tengah mereka, dan selama mereka masih beristighfar. Istighfar, mohon ampun. Kerja lagi, yang salah, mohon ampun lagi. Yang penting kehadiran Nabi Muhammad buat kita kaum muslimin, memang fisiknya tidak hadir lagi, tapi tuntunannya masih hadir, sunnahnya masih ada. Hadirkan beliau antara lain melalui bersalawat kepada Nabi. Itu cara untuk menghindari siksa Allah, saya kira. Baik, terima kasih Pak Quraish. Penanya berikutnya, saya persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Quraish kesempatan kali ini. Saya Satrio dari Aneks 6. Dikisahkan bahwa kisah Fir'aun itu akan berulang, sebuah kisah di Quran itu. Jadi kita akan menghadapi Fir'aun akhir zaman, di mana mereka seperti dikatakan Rasulullah, orang-orang berpenyakit ubud dunia, ya, cinta pada dunia dan takut akan mati. Sementara ada orang-orang yang akhirnya kelihatan namanya Islam, tapi kelakuannya tidak menunjukkan Islam. Jadi bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Dan ada kecenderungan orang membagi dua dunia dan akhirat ini, sehingga
saya dunia akhirat, jadi seperti 50-50 gitu Pak. Gimana sikap seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Bagaimana menghadapinya, nasihati dia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Ya kan? Menghadapi amar ma'ruf nahi mungkar dengan memberikan keteladanan yang baik kepada mereka. Dunia, kalau dalam ajaran agama, jangan tinggalkan dunia. Perlu dunia. Jangan pernah mencaci dunia ini. Karena kalau tidak ada dunia, kita tidak dapat akhirat. Kalau tidak dapat akhirat, tidak dapat sorga. Dunia adalah lahan kita untuk berbuat kebaikan. Jangan juga beranggapan bahwa kita tidak boleh suka dunia. Suka aja dunia. Seperti yang saya jelaskan dalam episode yang lalu, bahwa cinta kepada dunia itu perlu untuk kita jadikan bahan mendapatkan akhirat, ya kan itu. Jadi agama ini tidak melarang kita mencintai dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah kok, ya kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh gagah, kita disuruh kuat, kita disuruh sehat. Tidak ada dalam istilah agama ini amal dunia dan amal akhirat, tidak ada. Amal dunia jadikan amal akhirat. Itu satu mata uang dengan dua sisi. Jadi jangan pertentangkan dunia dengan akhirat. Saya kira itu Pak ya. Cukup jelas ya Pak ya. Karena segala tindakan kita di dunia juga pasti akan mengantarkan pada apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Kita break dulu sebentar, tapi setelah ini masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Pak Quraish. Mudah-mudahan juga bisa mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Cari yang damai, sehingga Anda berkata misalnya, boleh jadi makian kamu benar. Kalau benar, semoga Tuhan mengampuniku. Kalau salah, semoga Tuhan mengampunimu.